Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mendiskusikan tentang faculty development in Indonesia. Sebagai tujuan akhir dari pembelajaran tentang faculty development in Indonesia ini adalah nanti para peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dari pengembangan staf, kemudian juga dapat mengevaluasi pengembangan staf di Indonesia dan juga mungkin nanti di institusi masing-masing. Sebelum kita mulai untuk mendiskusikan lebih jauh, maka saya ingin mengajak Bapak, Ibu, atau sejawat sekalian untuk mengenali dulu apa yang disebut faculty development atau pengembangan staf. Pengembangan staf itu didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi untuk memperbaharui atau membantu para tenaga pengajar atau dosen untuk menjalankan berbagai peran yang harus mereka lakukan. Kemudian ada satu lagi dari Steiner tahun 2014 menyebutkan bahwa definisi dari faculty development atau pengembangan staf adalah segala aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dari para profesi kesehatan sebagai guru atau dosen, sebagai manajer, sebagai leader, researcher, scholar, baik secara individual maupun untuk kebutuhan institusinya. Jadi semakin kesini ternyata makin luas pengembangan staf ini, kegiatan-kegiatannya. Kemudian kita juga perlu tahu kenapa sih kok kita memerlukan pengembangan staf. Jadi ada beberapa alasan mengapa pengembangan staf ini diperlukan. Yang pertama adanya kerangka pembelajaran yang baru. Misalnya outcome-based curriculum. Outcome-based curriculum ini memerlukan kemampuan dosen meningkat untuk bisa memfasilitasi atau menjalankan perannya sebagai seorang dosen kedokteran. Kemudian juga banyak berbagai metode pembelajaran yang baru, kemudian juga setting pembelajaran yang baru, kemudian adanya globalisasi dalam pelayanan kesehatan, adanya tren dan inovasi yang baru, kemudian juga banyak semakin meningkatnya ekspektasi dan juga berbagai keragaman dari mahasiswa atau peserta didik, kemudian juga berbagai tuntutan untuk akuntabilitas dari sebuah institusi pendidikan, sehingga diperlukan dosen yang berkualitas dalam suatu institusi pendidikan. Kemudian hal-hal berikut ini dapat menjadikan pertimbangan ketika kita atau sebuah institusi ingin melakukan pengembangan staf. Yang pertama, pengembangan staf yang direncanakan ataupun dilakukan harus match atau sesuai dengan kompleksitas dari pengajaran di masing-masing institusi yang kemungkinan saja berbeda satu sama lain. Kemudian juga saat ini pengembangan staf itu juga mulai bergeser dari yang merupakan suatu aktivitas atau program yang terpisah atau sendiri-sendiri menjadi sesuatu yang continuous, yang berkelanjutan, kemudian juga dapat dimonitor ketercapaiannya. Kemudian juga lebih berfokus untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi betul-betul kita melakukan suatu pengembangan staf ini tujuan akhirnya itu sudah langsung terlihat bagi pengembangan pembelajarannya. Kemudian ketika kita ingin melakukan suatu pengembangan staf, maka langkah inisiasinya atau langkah awalnya ada 5 langkah di sini. Yang pertama adalah kita perlu memahami bagaimana budaya dari suatu institusi atau organisasi. Jadi kita perlu tahu dulu budaya dari institusi kita ketika kita ingin menginisiasi suatu program pengembangan staf. Kemudian setelah kita tahu budayanya, kita kemudian mengembangkan strategi perubahan yang ingin kita lakukan. Selanjutnya, kita lakukan juga scan lingkungan atau apa saja yang dimiliki oleh institusi itu, apa yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk pengembangan staf. Kemudian juga mengembangkan atau menetapkan visi dan juga nilai-nilai yang akan dianut dari program tersebut. Apakah program ini akan melahirkan dosen yang profesional, apakah yang humanis, atau yang seperti apa yang diinginkan oleh institusi. Setelah itu kemudian dibuat menjadi suatu sasaran yang lebih spesifik sehingga kita dapat mengukur ketercapaiannya pada akhirnya.
Lalu untuk mengetahui bagaimana pengembangan staf di Indonesia, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh institusi kami yang mungkin bisa saya share, yaitu adanya penelitian yang coba melihat, mengeksplorasi bagaimana pengembangan staf sekarang ini dipersepsi oleh para pimpinan dan para pengembang pengembang staf ini. Desainnya kualitatif fenomenologi menggunakan focus group discussion. Kemudian sebagai respondennya ada 48 pimpinan medical school atau fakultas kedokteran yang akreditasinya bervariasi, kemudian datanya dianalisis sehingga mendapatkan tema. Jadi hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pada saat ini para pimpinan institusi masih berkutat pada challenge atau permasalahan recruiting staff yang baru. Jadi masalahnya masih pada rekrutmen. Kemudian juga masih berfokus kepada kuantitas tenaga pengajar. Kemudian juga memerlukan kolaborasi dan resources. Jadi masih membutuhkan banyak bantuan atau saling bekerja sama satu sama lain. Tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh institusi sendiri. Kemudian juga pengembangan stafnya masih dilakukan secara sporadik, belum dilakukan secara berkelanjutan dan kemudian bisa makin meningkat. Kemudian masih berupa suatu program formal yang berdiri sendiri dan juga merupakan program yang merupakan program formal pendidikan yang diutamakan sampai saat ini, belum menjadi pelatihan-pelatihan yang memberikan keterampilan. Kemudian kami juga melakukan mapping program pengembangan staf di berbagai fakultas kedokteran. Tujuannya adalah mapping, kemudian desainnya kita melakukan survei dengan kuesioner dan respondennya adalah 48 FK di Indonesia, kemudian datanya dianalisis secara deskriptif. Hasil yang kita dapatkan karena data ini belum dipublikasi sehingga hanya di-share saja sekedar tahu untuk pembelajaran kita semua. Jadi data temporary ini ada 80% fakultas kedokteran di Indonesia melakukan pengembangan staf. Kemudian 92% pengembangan staf itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengajar. Dan 44% dilakukan untuk dosen yang baru masuk, kemudian 43% untuk clinical teacher. Jadi ternyata banyak dilakukan untuk dosen-dosen klinik malah. Kemudian bentuknya 90% adalah berupa seminar dan 86% merupakan kegiatan workshop. Pengelolanya yang menarik di sini adalah 72% dikelola oleh Medical Education Unit di masing-masing fakultas kedokteran. Kemudian 76% dari MAU sebetulnya berfungsi untuk menjadi pengembang kurikulum. Jadi sudah mereka menjadi pengembang kurikulum sekaligus juga melakukan pengembangan stafnya. Dan uniknya 50% dari Medical Education Unit di Fakultas Kedokteran hanya memiliki 1-5 full-time staff. Kemudian 50% dari MAU itu malah tidak memiliki part-time staff. Jadi bayangkan saja hanya 1-5 orang dan tidak ada part-time staffnya. Jadi memang betul-betul hanya mereka sendiri saja sudah melakukan pengembangan kurikulum dan juga melakukan pengembangan staff. Kemudian 12,5% dari MAU tidak memiliki full-time dan part-time staff juga gitu ya. Jadi betul-betul hanya mengandalkan staf yang ikut melakukan dalam waktu yang sangat eventual saja, jadi hanya berdasarkan peristiwa tertentu saja. Demikian sedikit gambaran tentang pengembangan staf di Indonesia. Lalu untuk dapat lebih memahami materi ini, maka saya ingin memberikan sebuah pertanyaan, yaitu apa sih menurut Anda semua, menurut Bapak Ibu semua, apa sih yang menjadi masalah utama dari pengembangan staf yang ada di Indonesia dari data-data yang ada dan mungkin dari kuliah yang telah saya berikan ini. Terima kasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.